Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa qiyas berdasarkan posisi dari haddul wasat ini dibagi menjadi 4 atau ada 4. Pertama disebut dengan asyaklul awal, kedua disebut dengan asyaklul tsani, ketiga disebut dengan asyaklul tsalis, dan keempat disebut dengan asyaklur rabi'. Nah, apabila ada kias di luar 4 syakal ini, maka kias tersebut dianggap fasid, dianggap rusak, dianggap tidak valid. Fasidun nidham, berarti kiasnya fasid. Misalnya begini, ada dua qadhiyah, ada dua proposisi tersusun, proposisi pertama dan proposisi kedua. Namun di dalam susunan dua proposisi ini tidak ada haddul wasatnya, tidak ada haddul ausatnya. Maka dua proposisi ini susunannya dianggap fasid, dianggap rusak. Karena sudah dianggap fasid, maka ini tidak layak disebut dengan qiyas, sudah tidak layak dianggap sebagai silogisme. Fahaitsu an hadzan nizami yu'dalu fafasidun nizami. Ini kelanjutannya. Fahaitsu, maka sekiranya an hadzan nizami, dari susunan ini, yu'dalu, dipalingkan apa qiyas, apa silogisme. Yang dimaksud di sini adalah qiyas iktirani. Fafasidun nizami, maka ialah rusaknya susunan. Asalnya fal qiyasu fasidun nizami. Fasid ini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Artinya gini, apabila ada susunan dua qadhiyah, namun susunan dua qadhiyah ini tidak bisa disebut syakal awal, syakal sani, syakal salis, dan syakal robi, tidak bisa digolongkan pada 4 syakal ini karena tidak ada haddul ausatnya, maka susunan dua qadhiyah ini dianggap fasid, dianggap rusak, tidak valid berarti ya, sebagai qiyas, sebagai silogisme. Kita melanjutkan syarahnya. Fa in wujida, maka apabila ditemukan qiyasun, apa qiyas, silogisme, yang dianggap atau yang dimaksud dengan qiyas di sini adalah susunan dua proposisi. Proposisi pertama disebut dengan muqaddimah surah, proposisi kedua disebut sebagai muqaddimah kubra. Fa in wujida, maka apabila ditemukan qiyasun, apa qiyas, silogisme, laisa, yang tidak ada apa qiyas, ala hayatin, ialah atas pola ketersusunan, min hadhil hayatil arba'i, dari pola ketersusunan yang 4 ini. Maksudnya apabila ada susunan dua qadhiyah, dua proposisi, namun di luar dari 4 syakal ini, yaitu syakal awal, syakal sani, syakal salis, dan syakal rabi',
Fanadmuhu maka adapun susunannya kias fasidun ialah rusak. Berarti kias itu dianggap kias yang fasid. Contohnya, kakaulina seperti perkataan kita, kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia, hayawanun ialah makhluk hidup. Ini adalah proposisi pertama. Wa kullu farasin sohalun. Dan adapun setiap kuda sohalun ialah meringki. Ini adalah proposisi kedua. Nah, susunan dua proposisi ini dianggap fasid, dianggap rusak. Kenapa dianggap fasid? Karena tidak sesuai ya dengan syakal pertama, syakal kedua, syakal ketiga, dan syakal keempat. Susunan dua proposi ini tidak bisa disebut dengan syakal pertama, syakal kedua, syakal ketiga, dan syakal keempat. Kenapa? Karena tidak ada haddul ausatnya, tidak ada term tengahnya. Ini tidak ada kata yang terulang ya. Kullu insanin hayawanun wa kullu farasin sohalun. Tidak ada haddul wasat karena tidak ada kata yang terulang. Karena tidak ada haddul ausatnya atau haddul wasatnya, maka susunan dua qadhiyah ini disebut dengan susunan fasid. Susunan yang fasid, yang rusak. Karena susunannya rusak, karena tidak ada haddul ausatnya, maka ini tidak layak, tidak bisa disebut sebagai kias. Karena kias itu selain harus tersusun dari dua qadhiyah, juga harus mencakup tiga term. Term pertama disebut dengan haddul asghar, term kedua disebut dengan haddul ausat, term ketiga disebut dengan haddul akbar. Nah, di dalam susunan dua qadhiyah ini, kullu insanin hayawan, wa kullu farasin sohal, ini tidak ada term tengahnya. Tidak ada haddul ausatnya. Karena itu susunan dua qadhiyah ini dianggap sebagai fasid. Nadmuhu fasid. Faqauluhu maka adapun perkataan nazim fima di dalam sesuatu yang akan datang wasani kal khuruji an ashkali. Ini nanti ada bait seperti ini. Tikrarun ialah pengulangan ma'ahadhihi beserta ini li ziyadatil idahi untuk menambah kejelasan lil mubtadi bagi para pemula ya. Ini hanya penegasan saja, nanti ada nazam seperti ini, wasani kal khuruji an ashkalihi. Nah, nazam wasani kal khuruji an ashkalihi ini sebagai penegasan dari nazim dari bait ini, yaitu fahaitsu an hadzan nizami yu'dalu fa fasidun nizami. Ini penegasan dari bait ini. Summa kemudian inna kulla syaklin sesungguhnya apa masing-masing syakal figur min hadhil ashkalil arba'ati dari 4 figur ini yutasawwaru ialah bisa dibayangkan, bisa digambarkan fihi di dalam kulli syaklin sittata asyara darban apa 16 turub modus. Jadi syakal pertama itu memiliki 16 modus, syakal kedua memiliki 16 modus, dan syakal ketiga memiliki 16 modus, dan juga syakal keempat memiliki 16 modus. Nah, syittata asyara darban ini dapat dari mana? Yaitu dari ini. Li'anna likullin. Karena sesungguhnya ialah bagi masing-masing min muqaddimataihi dari dua premisnya syakal kulli syaklin, ini merujuk ke kulli syaklin, min muqaddimataihi dari dua premisnya kulli syaklin bi'tibaril kulliyati dengan berdasarkan universal wal juz'iyati dan partikular wal ijabi dan positif wasalbi dan salab dan negatif arba'ata ahwalin apa 4 keadaan. Karena seperti ini ya. Setiap syakal, setiap figur memiliki al-mahsuratul arba'ah. Ya. Yang pertama adalah kulliyah mujabah, yang kedua adalah kulliyah salibah,
dan yang ketiga adalah juz'iyah mujabah, dan keempat adalah juz'iyah salibah. Ini arti ada empat bentuk qadhiyah, empat bentuk qadhiyah. Wa kullu halatin, dan setiap masing-masing keadaan min halatil ula, dari keadaan qadhiyah yang pertama, tu'khadhu, ialah disandingkan apa halah ma'a arba'i halatis tsaniyati, beserta empat keadaan qadhiyah kedua atau premis kedua. Misalnya begini, muqaddimah surah, misalnya biar jelas seperti ini. Syakal pertama, muqaddimah surahnya berupa kulliyah mujabah. Maka muqaddimah kubrohnya bisa memiliki empat kemungkinan, yaitu pertama adalah kulliyah mujabah, kedua adalah kulliyah salibah, dan yang ketiga adalah juz'iyah mujabah, dan yang keempat adalah juz'iyah salibah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila muqaddimah surahnya berupa salibah kulliyah, maka muqaddimah kubronya juga memiliki empat kemungkinan, yaitu mujabah kulliyah, salibah kulliyah, salibah juz'iyah, dan salibah juz'iyah. Atau dibalik, tak masalah ya. Mujabah kulliyah atau salibah kulliyah, salibah juz'iyah, atau dibalik juz'iyah salibah, sama saja. Dan memiliki empat kemungkinan. Begitu juga apabila muqaddimah surahnya berupa juz'iyah salibah, memiliki empat kemungkinan. Begitu pula kalau muqaddimah surahnya berupa juz'iyah mujabah, ya. Kalau juz'iyah salibah memiliki empat kemungkinan, juz'iyah mujabah juga memiliki empat kemungkinan. Nah, dari keseluruhan ini, maka ada 16 adrub. Ada 16 adrub. 4 tambah 4, 8. Kemudian ditambah 4 lagi, 12. Kemudian ditambah 4 lagi, 16. Jadi setiap syakal itu memiliki 16 adrub, 16 modus kias. Walaisat, dan tidak ada kulluha, apa seluruhnya halat atau seluruhnya sittata asyara darban ini, muntijatun, ialah melahirkan kesimpulan. Namun dari 16 modus ini tidak semuanya melahirkan kesimpulan, melainkan ada sebagian yang melahirkan kesimpulan dan ada sebagian yang tidak, atau disebut dengan akim, tidak melahirkan kesimpulan. Balil muntiju, melainkan al-muntiju yang melahirkan kesimpulan, minha, dari sittata asyara darban, minha, dari sittata asyara darban, ma, ialah sesuatu wujida yang ditemukan, fiha, di dalam ma, asyurutu, apa syarat-syarat, allati dzakarahal musannifu, yang telah menyebutkan ha terhadap syurut al musannifu, siapa musannif. Nah, setiap syakal nanti ada syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi agar melahirkan kesimpulan yang benar. Durub atau adrub yang memenuhi syarat maka akan melahirkan kesimpulan. Namun adrub yang tidak memenuhi kesimpulan maka tidak bisa melahirkan kesimpulan. Jadi setiap adrub dari 16 adrub ini ada kalanya ada yang melahirkan kesimpulan, ada yang tidak. Sesuai apakah adrub ini memenuhi syarat dari syakal itu, apakah tidak. Nah, masing-masing dari syakal pertama, syakal kedua, syakal ketiga, syakal keempat memiliki syarat khusus. Nah, apabila syarat ini terpenuhi, maka melahirkan kesimpulan. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak melahirkan kesimpulan. Nanti masing-masing syarat-syarat dari setiap syakal ini akan dijelaskan secara terperinci. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.